wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, komunikasi bisnis. Di sini kelompok kami ingin memaparkan materi tentang negosiasi dengan anggota kelompok Ahmad Komarudin, Muhammad Rifki Albayhaqi, dan Siti Nurjana. Next. Pengertian negosiasi. Hartman menegaskan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan, kedua belah pihak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama persiapan yang cermat, yang kedua presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak, yang ketiga keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka, yang keempat pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Yang kelima, kemauan untuk membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Menurut Chester, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi Anda, memutuskan strategi Anda, dan memperjelas proses bernegosiasi. Selanjutnya ada tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Ada tahap selanjutnya yaitu tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Keterampilan bernegosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi atau negotiation skills, antara lain persiapan. Nah, persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Yang berikutnya, keterampilan bernegosiasi, memulai negosiasi. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam memulai bernegosiasi. Antara lain memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, dan mencapai kesepakatan yang lebih cepat. Yang berikutnya, keterampilan bernegosiasi dengan strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Baik strategi maupun taktik menurut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang
baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Yang berikutnya ada kompromi, sebagaimana dijelaskan bahwa proses bernegosiasi melibatkan kedua belah pihak. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Yang berikutnya keterampilan bernegosiasi menghindari kesalahan taktis. Nah, bagaimana seorang negosiator harus menghindari kesalahan taktis agar negosiasi sukses? Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi, antara lain mengajukan permintaan awal yang tidak logis, membuat konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut diam, marah, tidak menuliskan hasil negosiasi, bernegosiasi pada saat lelah, mengecewakan, dan memaksakan bernegosiasi. Next. Ada 6 kunci dasar. Menurut Oliver, ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi. Antara lain persiapan yang baik, berlatih, menggambarkan posisi Anda, membuat usulan, membuat penawaran, dan membuat persetujuan. Next. Tipe negosiator. Menurut Case, ada 4 tipe negosiator, yaitu next. Yang pertama ada negosiator curang. Nah, di sini Anda harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang. Karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Bahkan bukanlah suatu hal yang mustahil dapat menghalalkan segala cara. Yang penting baginya adalah dapat memenangkan negosiasinya. Next. Negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikannya dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Yang tak kalah pentingnya adalah ia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Next, Siti Nurjana. Negosiator Silakan. bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator macam ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang bodoh atau pura-pura bodoh tersebut. Negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak lawan negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, pihak lawan jelas dapat menang dengan mudah, namun pihak lawan sebaliknya tetap harus lebih berhati-hati karena bukan tidak mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lawan negosiasinya.